Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di podcast Tahu Pemilu KPU Kota Pontianak. Di hari yang cerah dan berbahagia ini, kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau merupakan Komisioner KPU Kota Pontianak, yaitu Ibu Bening Rizahra. Apa kabar Ibu Bening? Baik, Bang Angga, alhamdulillah. Bagaimana kabar teman pemilih semuanya? Sebelum kita ke tahap diskusi kita, Ya. yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Ibu ini Komisioner KPU Kota Pontianak periode 2023 sampai 2029. 2028. Nah, Ibu ini di bidang apa, Bu? Divisinya apa? Baik, saya itu divisi perencanaan data dan informasi. Perencanaan data dan informasi. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan hari ini terkait tentang divisi yang Ibu tempuh ini ya. Divisi yang Ibu pegang ini ya. Salah satunya terkait tentang materi tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Sebelum kita berbicara tentang data pemilih berkelanjutan, ada yang ingin saya sampaikan ke Ibu bahwa ketika kita melihat evaluasi pada saat pemilu dan pemilihan kemarin, itu kan DPT itu setelah ditetapkan ya di KPU Kota Pontianak. Nah, saya ingin Ibu menceritakan secara singkat proses terkait pemutahiran data pemilih pada saat pemilu dan pemilihan kemarin. Seperti yang kita ketahui kan bahwa ada DPS ya Bu, istilah-istilah itu ya, ada DPS, ada DPS HP, DPS perbaikan ya, ada DPT dan sebagainya. Mungkin Ibu bisa ceritakan secara singkat ya. Baik Bang Angga, jadi memang kita di KPU tingkat Kapko menerima data dari KPU RI DP4. Data itu diturunkan ke KPU Kabupaten Kota untuk dimutakhirkan sampai akhirnya ditetapkan menjadi DPT. Nah, proses untuk ditetapkan menjadi DPT itu panjang prosesnya. Karena saya kemarin masuknya di 2023 bulan Desember sedang masa tahapan DPTB. DPTB. Cuman memang untuk pilkada ya berarti mulai dari awal lagi gitu. Jadi proses untuk DPT itu setelah kita menerima data dari KPU RI, kita petakan terlebih dahulu. Ini cerita DPS dulu ya? Ya, ini sebelum DPS nih. Sebelum DPS. Ya, betul. Jadi kita menerima data dari KPU RI, kita petakan terlebih dahulu per TPS-nya sekian orang. Kalau kemarin untuk pilkada itu 600 orang per TPS. Nah, setelah kita petakan data-data tersebut, dicoklit data tersebut oleh Pantarlih. Ya, itu nama petugasnya ya? Petugas yang mencoklit itu Pantarlih. Nah, setelah dicoklit, data itu direkap, diplenokan dari tingkat PPK terlebih dahulu. Kalau di PPK itu namanya DPHP. Nah, setelah teman-teman PPK di kecamatan itu pleno, baru ke tingkat kota, ya. DPS. Itu barulah jadi DPS. Betul, barulah jadi DPS, daftar pemilih sementara. Nah, setelah kita KPU Kota menetapkan DPS, itu diumumkan sampai ke tingkat bawah. Jadi biasanya kita itu menempel nama-nama tersebut, nama-nama di TPS itu di tiap kelurahan. Di kantor-kantor kelurahan, sehingga harapannya warga bisa melihat sudah terdaftar belum, atau misalkan oh ternyata saya suami istri kepisah nih TPS-nya, tidak ada di satu TPS. Nah, makanya ada namanya Tangmas. Setelah DPS diumumkan itu ada Tangmas 10 hari waktunya. Tanggapan masyarakat. Ya. Betul. Nah, ini adalah jeda waktu masyarakat untuk melaporkan apabila misalkan saya terpisah dengan keluarga, karena kan syaratnya satu kakak harus satu TPS kan. Misalkan ternyata anaknya, istrinya, atau suaminya beda TPS. Nah, setelah 10 hari itu, masa 10 hari diumumkan, masyarakat boleh melaporkan apabila terjadi hal seperti tadi.
Kita juga menerima masukan misalkan dari teman-teman Bawaslu, dari TNI Polri yang misalkan sudah pensiun ternyata datanya belum masuk, itu kita Akomodir lah. akomodir seperti itu. Nah, setelah selesai DPS, setelah menerima tangma 10 hari, itu teman-teman PPK pleno kembali untuk DPS HP namanya. DPS HP. Tuh. Nah, setelah teman-teman PPK pleno, baru tingkat kita menetapkan DPT. Itu sebenarnya kayaknya simpel ya, tapi prosesnya panjang. Betul-betul kami menerima masukan, terus juga menggali informasi, koordinasi ke pihak-pihak terkait untuk mendapatkan agar data DPT yang kita tetapkan itu betul-betul mutakhir gitu, betul-betul semuanya harapannya terakomodir. Gitu. Nah, setelah ditetapkan DPT, ada tahapan lagi sebenarnya DPTB. DPTB ini untuk mengakomodir para teman pemilih yang ingin pindah memilihnya, misalkan karena kondisi tertentu lah, misalkan kerja, saya orang luar kota Pontianak misalkan. Bekerja di Pontianak. Nah, tapi tetap pengen nyoblos nih pada hari H. Tapi nggak bisa pulang juga kondisinya karena kerja. Nah, itu ada namanya kita DPTB. Jadi untuk mengakomodir teman-teman yang ingin pindah memilih. Jadi untuk teman pemilih tahu bahwa ada tahapan DPTB, kami juga di KPU Kota Pontianak melakukan sosialisasi terkait DPTB ini. Sehingga harapannya masyarakat tetap bisa menggunakan hak pilihnya walaupun pada saat hari H ternyata dia tidak bisa pulang ke TPS asalnya, seperti itu. Itu kurang lebih sih gambaran dari proses pemutakhiran data pemilih kemarin saat pemilu maupun pilkada, seperti itu yang enggak. Artinya panjang ya Bu, sudah Panjang melalui prosesnya. mekanisme yang prosedural. Betul. Ya. Yang dengan muaranya itu nanti DPT itu menjadi DPT yang mutakhir dan valid. Betul. Ya. Nah, kalau kita bicara itu kan tadi pasca setelah Ibu menceritakan pasca setelah pemilu dan pemilihan. Nah, kita ke depan ini kan di 2025, 2026 ini kan pastilah ada lagi pemutakhiran data. Seperti yang kita ketahui, ada istilah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya Bu ya. Betul. Nah, mungkin Ibu Bening bisa menceritakan secara singkat juga, itu apa yang dimaksud dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada teman-teman pemilih kita? Menarik sih Bang Angga, mungkin banyak teman pemilih ataupun warga yang mungkin belum tahu nih KPU setelah selesai pemilu pilkada ngapain lagi kerjanya gitu. Salah satunya yang diamandatkan undang-undang, kita melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, PDPB yang tadi Bang Angga sebutkan. Jadi apa sih PDPB itu ya Bang Angga pertanyaannya? Maksudnya tuh mungkin ini lanjutan dari DPT yang hasil pemilu dan pemilihan ya Bu ya. Makanya baru dilanjutkan gitu untuk dimutakhirkan kembali. Jadi karena pengertiannya PDPB itu adalah memelihara, memperbaharui data-data. Jadi memelihara itu berarti datanya sudah ada dan diperbaharui juga gitu. Ini makanya berkelanjutan. Makanya dalam proses PDPB itu selain memelihara data dan diperbaharui juga, maksudnya prosesnya itu kita sinkronkan dengan data DPT terakhir, berarti DPT Pilkada 2024. Jadi kami menerima data turunan dari KPU RI, data-data tersebut disandingkan dengan DPT terakhir, DPT Pilkada. Makanya kenapa arti dari PDPB itu, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu memelihara dan juga memperbaharui data-data yang ada, data pemilih, apabila memang terjadi perpindahan penduduk ataupun hal yang lainnya seperti itu. Jadi harus dipelihara, di-upgrade datanya sehingga ke depan data-data tersebut valid, mutakhir seperti itu. Sampai kapan Bu berkelanjutan nih? Apakah bicara hanya di tahun 2025 atau 2026 tidak ada lagi atau gimana Bu? Ya. Karena namanya berkelanjutan, ini akan terus berlanjut Bang Angga sampai nanti ketika proses tahapan kita mulai lagi. Tahapan pemilu. Pemilu yang akan datang. Saya hitung itu kan 2027 sudah mulai ya Bu ya. Ya, sepertinya verifikasi 2020 partai politik 2027 itu sudah mulai. Nah, mungkin
kita akan PDPB ini sampai di 2027 awal, ataupun mungkin misalkan 2027 mulainya di pertengahan semester, ya mungkin kita di semester satunya ngambil 2027. Cuman kan itu saya belum tahu juga di 2027-nya sampai sejauh mana. Hanya saja ini tetap berlanjut 2025, nanti 2026 gitu. Ya, artinya data yang berkelanjutan inilah yang akan dipakai pada saat tahapan pemilu ke depan nanti berikutnya. Mungkin kira-kira seperti itu kali ya, Bu? Iya, seperti itu mungkin. Terus yang ini, Bu, yang ingin saya diskusikan lagi terkait ini. Kan kita melakukan nih pemutahiran data pemilu berkelanjutan di tahun 2025. Nah, itu apa yang dilakukan KPU Kota Pontianak, Bu? Dalam rangka memutahirkan data pemilu berkelanjutan. Apakah ada progresnya, atau ada tahapan pleno, atau ada turun ke lapangan atau gimana? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya mungkin singkatnya ngapain sih PDPB gitu ya Bang Angga ya? Iya, kira-kira. Jadi PDPB itu tetap ada plenonya. Plenonya kalau di kami di KPU Kabupaten Kota per triwulan, 3 bulan sekali, provinsi sama di RI 6 bulan sekali. Dalam 1 tahun? Betul. Jadi proses awalnya kami menerima data dulu, data turunan dari KPU RI, lalu disandingkan dengan DPT terakhir Pilkada. Nah setelah itu, kita itu menyandingkan datanya terlebih dahulu Bang Angga. Misalkan kami menerima dari KPU RI pemilih baru. Nah berarti kami masukkan juga di proses di Sidalih, dimasukkan sebagai pemilih baru. Ada juga kami menerima data pemilih pindah masuk ataupun pindah keluar. Nah yang pindah keluar ini otomatis harus di TMS-kan, dihapus dalam Sidalih. Dan yang pindah masuk, orang yang masuk ke Pontianak, itu dijadikan sebagai pemilih baru gitu. Ada juga pemilih baru yang murni memang baru 17 tahun gitu, baru dimasukkan, ataupun TNI Polri yang sudah pensiun seperti itu. Nah, data-data tersebut dieksekusi lah, dimasukkan ke dalam Sidalih, diproses seperti itu. Aplikasi yang digunakan Sidalih ya? Iya, Sidalih, sistem informasi data pemilih. Untuk baik itu pemilu kemarin maupun pemilu berkelanjutan ini, pemutahirannya menggunakan Sidalih. Betul. Nah, saya menarik terkait Ibu tadi menyampaikan ada pemilih baru. Itu ya mungkin bisa kita menginformasikan ke teman-teman pemilih. Apa sih yang dimaksud dengan pemilih baru ini, Bu? Iya. Jadi pemilih baru itu adalah pemilih yang sudah berusia 17 tahun, gitu Bang Angga. Ataupun biasanya ada yang misalkan sudah menikah, tapi belum 17 tahun, itu bisa juga dimasukkan sebagai kategori pemilih. Dia kan belum punya KTP juga tuh. Atau ada juga yang tadi pensiunan TNI Polri, karena sebelumnya mereka tidak terdaftar dalam daftar pemilih, nah itu dimasukkan sebagai pemilih baru di dalam Sidalih. Jadi harapannya, ini ikut sedikit menyampaikan nih Bang Angga, harapannya kepada masyarakat, adik-adik nih khususnya di sekolah-sekolah yang baru menginjak usia 17 tahun, agar ke depan hak pilihnya terjaga. Silakan adik-adik mengecek ataupun datang langsung ke KPU Kota Pontianak untuk mendaftarkan, memasukkan data dirinya agar terdaftar sebagai data pemilih. Gitu. Kalau kita bicara terkait informasi pemutahiran data pemilih ini, Bu, kalau pemilihan Ibu nyampaikan tadi pengumuman tersebut, informasinya itu disampaikan di tiap-tiap kantor kelurahan. Nah, bagaimana dengan informasi di pemutahiran data pemilu berkelanjutan ini? Baik. Jadi karena salah satu, kan kita tahu tuh PPK-nya kan udah nggak ada lagi. Ya, betul. Karena sekarang pas tidak ada tahapan itu, nggak ada PPS PPK ya Bang. Jadi memang salah satu tugas KPU dalam PKPU 1 tahun 2025 adalah koordinasi. Nah, koordinasi ini yang kami manfaatkan untuk harapannya dapat informasi terkait PDPB ini dapat diserap ataupun diterima, ataupun warga masyarakat tahu lah intinya. Tersampaikan betul, tersampaikan bahwa sedang ada proses PDPB loh gitu. Jadi kami koordinasi ke dari tingkat kotanya dulu, ke Pak Wali Kota, masa ke pemerintahannya, sampai ke kecamatan, ke kelurahan, juga ke RT juga. Nah harapannya
Koordinasi yang kami jalankan ini, selain kami menginformasikan sedang proses PDPB, harapannya memang warga bisa mengetahui apabila misalkan saya punya anak nih sudah 17 tahun, jadi ternyata harus didaftarkan dan boleh dari sekarang, nggak harus nunggu pemilu gitu. Harapannya hal-hal seperti itu masyarakat bisa tahu. Selain itu juga kita mengumumkan di medsos, di halaman medsos KPU, baik di IG, di Facebook. Nah harapannya Gen Z yang memang melek medsos bisa tahu juga gitu bahwa oh saya nih ternyata kategori pemilih baru loh, saya harus daftar seperti itu. Kalau datang langsung ke kantor KPU Kota Pontianak, betul sangat mekanismenya boleh. gimana Bu? Apakah membawa, misalnya beliau pemilih baru ini berusia 17 baru punya KTP, apakah persyaratan itu membawa KTP ke kantor atau bagaimana Bu? Kan membawa administrasi kependudukan. Kalau untuk pemilih baru, misalkan dia belum punya KTP nih Bang Angga, tapi nanti akhir 2025 Desember dia akan 17 tahun. Berarti kan dia belum punya KTP nih kalau sekarang Oktober kan? Belum punya KTP. Nah, itu teman-teman pemilih cukup membawa KK saja gitu. Karena di KK nanti kami bisa lihat oh si ini tahun 2025 walaupun belum walaupun nanti Desember itu akan berumur 17 tahun sehingga data tersebut bisa diproses dan kami masukkan sebagai pemilih baru di Sidalih gitu. Artinya tadi misalnya dia belum 17, Desember dia baru 17 di tahun ini. Oh, tadi KPU kan ada triwulan ya Bu ya, dalam progres pemutahiran itu ada triwulan. Artinya nanti menyampaikan di Desember boleh-boleh saja ya Bu? Atau gimana Bu? Ya boleh-boleh saja, cuman kan memang bisa dari sekarang gitu Bang Angga. Karena kan proses pertriwulan 3 bulan sekali. Ya harapannya bisa dari sekarang jika informasi ini sudah teman-teman ketahui, oh saya nih masih Desember nih gitu. Jadi nanti aja Desember ya, tidak seperti itu juga, boleh dari sekarang gitu. Jadi kami juga mengakomodir walaupun sekarang intinya bulan Oktober nih. Tapi dia lahirnya Desember, nggak apa-apa bisa dari sekarang beliau yang bersangkutan untuk datang ke KPU Kota mendaftarkan dirinya sebagai daftar. Dengan membawa KK tadi misalnya. Kalau misalkan karena belum punya KTP kan ya. Tuh, bawa KK cukup. Nah, yang menarik juga nih Bu, seperti yang kita ketahui bahwa dalam progres pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu kan triwulan 1, 2, 3, artinya ada 4 triwulan ya Bu. Ya. Nah dalam progres setiap triwulan ini Bu, kan dalam triwulan ini ada pleno ya Bu ya, ada pleno penetapan. Penetapan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Nah yang ingin kami tanyakan itu ada proses-proses apa saja yang dilakukan KPU Kota Pontianak dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan tadi. Apakah ada turun ke lapangan lagi? Kan ini nggak pemilu nih Bu. Betul. Atau bagaimana mungkin Ibu bisa juga menjelaskan. Jadi karena sekarang awal Oktober berarti KPU tingkat kota sudah melaksanakan pleno 3 untuk triwulan ketiga. Iya, PDPB dan untuk KPU Kota Pontianak sudah dilaksanakan saya rasa bukan hanya KPU Kota Pontianak tapi karena ini serentak se-Indonesia, jadi pleno tingkat KABKO itu sudah dilaksanakan tanggal 2 ataupun tanggal 3 Oktober. Kemarin? Ya, dan KPU Kota melaksanakan pleno triwulan 3 PDPB itu tanggal 2 Oktober. Nah, kalau Bang Angga tanya prosesnya ngapain sih mungkin dari tiap pleno ke pleno gitu ya. Misalkan kemarin kami pleno triwulan 2 itu tanggal 2 Juli. 2 Juli. Nah, 2 Juli ngapain sih sampai ke 2 Oktober gitu prosesnya. Triwulan kedua, ketiga itu kan. Betul. Nah ini selain kita menerima masukan, tanggapan, dan juga tadi kami koordinasi gitu ke pihak-pihak terkait. Ini pertama nih Bang Angga, kami koordinasi ke Bawaslu, koordinasi ke Dukcapil, koordinasi ke TNI Polri, dan instansi terkait lainnya gitu. Banyak ya, kami ada ke Kemenang, ke BPS, BPJS, ke Rutan, dan yang lainnya. Nah, dari hasil koordinasi ini, contoh misalkan nih Bang Angga, kami koordinasi ke kepolisian. Dari hasil koordinasi itu, dari kepolisian kami menerima data data polisi yang pensiun gitu. Nah, dari data tersebut, karena sudah pensiun sehingga kami harus masukkan sebagai data pemilih orang yang bersangkutan ya kan. Karena jadi dianggap pemilih baru tadi. Pemilih baru karena sebelumnya tidak ada ya. Jadi kembali ke warga sipil jadi dimasukkan sebagai pemilih baru.
Nah, lalu proses seperti itu dieksekusi di Sidalih. Kami dari hasil koordinasi itu dimasukkan ke dalam Sidalih, dikategorikan sebagai pemilih baru. Selain itu juga misalkan ada laporan masyarakat yang meninggal ataupun misalkan yang pemilih baru. Cuman ya sejauh ini laporan masyarakat belum ada nih yang secara mandiri nih Bang Angga datang ke KPU Kota melaporkan ya. Harapannya dengan adanya podcast Tahu Pemilu, teman pemilih bisa melaporkan misalkan ada warganya yang sudah 17 tahun boleh misalkan PRT-nya ya tahu, mengajak, harapannya mungkin para PRT yang dekat dengan warga dapat memberitahu, mengajak warganya agar bisa melaporkan ke KPU Kota misalkan ada keluarganya yang meninggal ataupun ada juga keluarganya yang dikategorikan sebagai pemilih baru atau bahkan juga terjadi perpindahan penduduk misalkan ternyata di warga RT sekian ada warga yang baru pindah loh atau ada yang ternyata pindah keluar. Nah, itu harapannya bisa dilaporkan ke KPU Kota Pontianak. Nah, dari jalinan tadi koordinasi dengan pihak-pihak terkait, itulah yang diproses kami di Sidalih. Kalau terkait tadi, ada nggak turun ke lapangan gitu, Bang? Kalau turun ke lapangan, kemarin kami melakukan coktas, Bang Angga. Coktas. Apa itu maksudnya, Bu? Coktas itu coklit terbatas. Coklit. Gitu. Singkatan tuh, Bu ya? Ya, coktas coklit terbatas gitu. Nah, jadi coktas itu kemarin kami turun untuk memvalidasi karena terbatas nih Bang Angga. Jadi kami kemarin ke data khusus yang meninggal saja dulu. Ke data yang meninggal kami lakukan coktas, kami turun ke lapangan. Prosesnya sama seperti coklit pada umumnya kemarin pemilu pilkada. Datang ke Pak RT dulu, ya izin lah seperti apa, mengkonfirmasi betul nggak ada warganya di sini yang namanya ini meninggal atau belum gitu. Nah setelah itu kami datang ke rumah yang bersangkutan untuk memvalidasi dan meminta bukti dukung apakah betul orang yang bersangkutan sudah meninggal. Artinya selain Pak RT kita ketemu di lapangan juga ke rumah yang bersangkutan. Betul, untuk karena kita perlu bukti dukung nih Bang Angga seperti akta kematian karena kita sedang proses coktas data meninggal sehingga perlu akta kematian sebagai bukti dukung untuk di TMS kan di Sidalih. Itu sih proses coktasnya Bang Angga kemarin. Lalu setelah datanya dicoktas, dimasukkan ke Sidalih, kami melaksanakan pleno kemarin 2 Oktober, pleno TW3. Triwulan ketiga. Betul. Untuk triwulan keempat di bulan kapan, Bu? Ini hanya informasi awal dulu ya Bang, infonya sih di awal Desember. Di awal Desember. Nah maksudnya ketika nanti selain pemilih baru Bu ya, ini kan ada juga laporan-laporan juga misalnya terkait yang meninggal tadi Ibu sebutkan, datang ke kantor KPU. Terus terkait juga ada yang pindah domisili. Betul. Atau pindah administrasi kependudukan. Itu bagaimana mekanismenya? Selain pemilih baru kan tadi Ibu bilang hanya membawa dokumen KK. Nah, kalau untuk pemilih yang meninggal ini, Bu, bagaimana, Bu? Proses misalnya keluarga ada yang melaporkan. Iya. Apa yang dibawa? Atau apa saja syarat-syaratnya, Bu? Ya, harapannya pertama membawa administrasi kependudukan, KTP ataupun KK-nya. Misalkan KTP-nya udah nggak ada nih, nggak apa-apa bawa KK-nya saja. Dan harus disertai bukti dukungnya. Bukti dukungnya itu akta kematian, di mana akta kematian tersebut bisa didapatkan dari Capil. Jadi harapannya warga ketika ada keluarganya yang meninggal bisa melaporkan ke Capil untuk dikeluarkan akta kematiannya, gitu Bang. Kalau nggak bawa akta kematian misalnya Bu, misalnya ini mohon maaf nih Bu, misalnya hanya menunjukkan nih Bu, bapak saya sudah meninggal, ada foto apa di pemakaman atau gimana, itu boleh nggak atau gimana Bu? Itu tidak bisa Bang Angga karena memang di PKPU-nya disebutkan bahwa harus disertai bukti dukung administrasi, yaitu misalkan tadi akta kematian ataupun misalkan surat keterangan dari rumah sakit. Intinya dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan administrasi kependudukan seperti itu. Karena kalau kita lihat di lapangan ya, ini fakta di lapangan ini, Bu Bening. Kalau kita di lapangan itu kan ketemu dengan Pak RT nih, menanyakan
Pak, apakah benar si A ini sudah meninggal? Dari mana Pak? Dari KPU. Ini kan kita mau melakukan validasi untuk dilakukan pencoretan yang bersangkutan. Nah, bahasanya kan di lapangan tuh seperti Pak RT, tokoh masyarakat bilang, ini nih Pak, tiap pemilu masuk aja pemilih yang meninggal nih. Iya. Nah, mungkin pikiran saya ini mengatakan terkait dokumen itu tadi kali Ibu ya. Iya. Jadi ketika pemilih ini tidak bisa melampirkan dokumen, artinya tidak bisa dicoret gitu, Bu. Betul. Oh begitu. Iya. Jadi Bang Angga, yang tadi Bang Angga sebutkan itu fenomena di lapangan yang mungkin bukan sekali dua kali terjadi gitu ya. Cuman memang karena kami memproses di Sidali harus ada bukti dukungnya, sehingga fenomena tadi orang yang meninggal masih masuk dalam daftar pemilih itu ya mungkin akan tetap ada. Jadi memang harapannya warga ketika meninggal segera melaporkan ke Dukcapil agar data tersebut bisa dihapus. Nah, tapi data-data yang hasil kita temui di lapangan, misalkan orang meninggal tapi belum kita hapus, itu kita tandai ya Bang Angga. Oh ada tandai? Betul, ditandai. Sehingga dikasih catatan istilahnya ya, Bu? Betul, ditandai. Kalau saya kurang tahu juga ya, mungkin nanti bisa ke operator itu kalau nggak salah tercoret kah atau seperti apa, pokoknya bentuk tandanya itu seperti apa gitu ya, Bu? Bentuk tandanya ya, tapi dia masih ada dalam DPT, tapi itu ditandai gitu, sehingga tujuannya itu ketika daftar pemilih yang diterima KPPS ke depan, KPPS tahu nih bahwa orang ini ternyata sudah meninggal, sehingga setelah ditandai tadi ya, Bu ya? Itu akan ada tandanya. Jadi sehingga ya harapannya tidak akan ada penyalahgunaan seseorang itu menggunakan hak pilih itu ya. Iya, seperti itu. Jadi karena kami kinerja ada aturannya, kerjanya ada aturannya, harus ada bukti dukungnya. Tapi kayak istilahnya ada backingannya gitu lah Bang, ada plan B-nya gitu, sehingga data tersebut walaupun masih ada dalam DPT, dia tidak serta-merta bisa digunakan orang lain, karena kami ada sistem menandai gitu, ada menandai. Jadi memang masih penting laporan, bukan masih penting, sangat penting laporan dari warga, dari RT, kita turun ke lapangan memastikan seseorang itu sudah meninggal ataupun belum. Ya kalaupun ternyata di lapangan tidak ada bukti dukung, kami tandai data tersebut. Yang penting dipastikan betul-betul orang tersebut sudah meninggal gitu. Iya. Nanti ada ditandai. Artinya sesuai dengan prosedur dan ketentuan ya, betul. Bu ya. Jadi walaupun yang bersangkutan itu keluarganya mengatakan tidak ada misalnya kan dokumen-dokumen itu, tapi nanti KPU akan tetap melakukan validasi, salah satunya menandai itu ya. Menandai, iya. Dengan harapan tidak ada lagi kecurangan-kecurangan yang terjadi di lapangan itu ya, Bu ya. Ya, ini menarik ya, Bu ya, bahwa teman-teman pemilih ini kan banyak yang mungkin tidak tahu ya, Bu ya, bahwa prosedur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya. Kalimat di lapangan ini kan, oh ini orang meninggal ini, Bu, tiap pemilu ada aja. Iya. Nah, itu tadi ya, Bu ya, penegasannya. Iya. Karena memang ya bukan satu orang dua orang. Ketika kami kemarin punya petugas coklit di lapangan, mungkin mereka ada sedikit penolakan, bukan penolakan sih, mungkin bertanya-tanya dari warga nih, ini kan udah meninggal, kenapa sih dicoklit lagi, kami kan udah meninggal datanya. Yaitu kami belum bisa menghapus dari DPT karena memang tidak ada bukti dukungnya seperti itu. Jadi pas turun ke lapangan data itu akan masih ada gitu. Ibu tadi menyampaikan ada petugas coklit, ada petugas verifikasi yang melakukan coktas. Itu dari mana, Bu? KPU kota melibatkan ini? Apakah dari masyarakat? Misalnya petugas coklit, Bu? Iya. Itu dari masyarakat atau ada rekrutmen atau gimana, Bu? Itu ada rekrutmen Bang. Rekrutmen ya? Kalau untuk yang kemarin coklit ya, yang teman-teman bicara pemilu dan pemilihan ini ya. Itu rekrutmen kita dari warga gitu. Tapi kalau kemarin yang coktas itu kami tingkat Kapko yang melakukan coktas ke lapangan gitu. Ada pihak luar terkait yang mengikuti Bu? Atau bersama-sama mungkin Bawaslu mungkin atau gimana? Oh iya, kalau kemarin terkait kalau saat pemilu pilkada, saya rasa teman-teman Bawaslu juga punya pasukannya ya, istilahnya punya pasukannya untuk yang turun ke lapangan sama-sama.
Nah, kalau misalkan untuk kemarin Coktas, saat proses PDPB, kami juga karena melakukan koordinasi ke Bawaslu, pemberitahuan bahwa akan melakukan Coktas, datanya seperti ini, itu teman-teman Bawaslu juga ikut sama-sama mendampingi, memastikan, mengawasi juga proses validasi ke lapangan. Baik. Satu lagi Bu yang masih menjadi tanda tanya saya dan mungkin teman-teman pemilih juga. Ini terkait data pemilih yang mutakhir dan valid itu, Bu. Nah, setelah ini kan tadi ada istilah DPT, Bu ya. Ini kita bicara pemilu yang kemarin dan akan datang nanti. Nah, setelah DPT itu, Bu. DPT ini kan pengertian Ibu tadi menyebutkan daftar pemilih tetap. Iya. Itu nggak bisa diganggu-ganggu lagi atau gimana, Bu? Misalnya tiba-tiba ya ini kan dinamika, Bu ya, perkembangan di lapangan. Ada masyarakat misalnya melaporkan setelah penetapan DPT. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan ada proses-proses lain selain DPT itu, Bu? Atau bagaimana mekanisme KPU Kota Pontianak? Kalau DPT itu karena sudah daftar pemilih tetap. Istilahnya saya bilang tutup buku lah tuh, Bu. Udah tutup buku nih, ada lagi gitu. Iya. Ya itu, tadi karena DPT itu udah tetap, Bang Angga, sehingga datanya tidak bisa diapa-apakan gitu. Sudah seperti itu. Hanya saja, makanya setelah DPT ada namanya proses DPTB. Itulah untuk mengakomodir teman pemilih yang tadi kasusnya yang saya yang tidak sebutkan. tersaring ya, Bu ya? Atau bagaimana maksudnya? Ya, misalkan DPTB ini juga kan selain tadi misalkan yang orang ingin melakukan ya saat hari H tidak bisa nyoblos di tempat misalkan. Bawa KTP aja atau gimana? Nah, kalau misalkan yang bawa KTP aja itu mungkin maksud Bang Angga ke DPK kali. Ada istilah DPK juga. Iya, jadi DPT, DPTB, DPK. Kalau DPK daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus. Iya, jadi misalkan orang tersebut tidak terdaftar nih, misalkan tidak terdaftar sampai tidak terdaftar sama sekali di TPS manapun, yang bersangkutan saat hari H bisa tetap mencoblos menggunakan KTP di TPS sekitar yang tertera di KTP-nya alamatnya gitu. Nah, orang tersebut bisa dikategorikan sebagai DPK dan yang bersangkutan akan menggunakan hak pilihnya itu 1 jam sebelum berakhirnya masa pencoblosan di TPS. Artinya jam 12. Betul. Kan penutupan 12. TPS jam 13. 1 jam sebelumnya. Iya. Dan selama ketersediaan surat suara masih ada. Ya. Misalnya habis, Bu, di TPS A, boleh kita TPS yang B, tapi di sekitar ya? Selama surat suaranya? Selama, ya. Dan harus sesuai dengan yang di KTP-nya, alamat. Misalkan TPS-nya di RT ini, kebetulan atau di RW ini ada 2 nih. Ya, beliau bisa ke yang satunya gitu. Nah, ini menarik, Bu ya, kalau terkait DPK nih. Misalkan kita tahu di pemilu dan pemilihan itu, katakanlah ada DPK di pemilu dan pemilihan kemarin. Itu bagaimana mekanisme menjawab pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, Bu? Apakah yang DPK tadi itu langsung masuk atau ada mekanisme tambahan atau ada prosedur dari KPU Kota Pontianak yang khusus terkait DPK-DPK yang pemilu tadi untuk dimasukkan ke pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini? Oh, ke pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kan dia nggak masuk nih, Bu, di pemilu pemilihan kemarin. Nah, ini ada pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Bagaimana status DPK ini? Nah, maksudnya begitu, Bu. Ya, jadi kan waktu pemilu maupun pemilihan kita ada absensi DPK, Bang Angga. Ya. Nah, absensi DPK ini sebagai bahan kita juga untuk memasukkan ke dalam sidali agar orang tersebut statusnya sebagai daftar pemilih, tidak sebagai DPK gitu. Cuman kan memang kita juga menerima data baru nih dari KPU RI. Biasanya data yang kemarin DPK sudah masuk ke data yang turunan yang baru dari KPU RI. Artinya langsung masuk gitu? Iya, jadi karena misalkan baru punya KTP-nya setelah ditetapkan DPT. Nah, sedangkan kita menerima
turunan ini kan baru nih di 2025. Sehingga yang kemarin statusnya DPK sudah masuk ke data yang diturunkan oleh KPU RI gitu. Tapi untuk jaga-jaga memang absensi DPK juga kita salah satu bukti administrasi mungkin ya Bu betul. ya. Tapi kan sejauh ini sih data-data yang DPK ini sudah menurut saya ya sudah masuk ke data turunan dari KPU RI. Ya. Untuk dimasukkan di pemuntahan data pemilih berkelanjutan ini. Iya. Artinya di triwulan 1, 2, 3 ini mereka sudah masuk semua. Iya, betul. Nah itu kan kita harus juga tahu Bu, teman-teman pemilih juga perlu tahu juga kan DPK ini. Iya. Nah, last question Bu, ini yang terakhir nih mungkin terkait data pemilih ini. Bagaimana Ibu bisa menceritakan secara singkat juga terkait pemuntahan data pemilih berkelanjutan ini hingga menjadi data yang akuntabel terkait dengan untuk pemilu yang kedepannya. Misalkan ini kan 2025, PDPB ya Bu ya, 2025, 2026, 2027. Nah, ketika mencapai masa tahapan itu data itu sudah akuntabel gitu. Bagaimana ya? Mungkin Ibu bisa menceritakan proses itu hingga data itu bisa dipakai dengan sangat layak lah ya dan valid gitu dikatakan. Jadi memang karena PDPB berkelanjutan, harapan pertama nih Bang Angga, selain kita memelihara kan juga memperbaharui. Harapannya dengan ada proses PDPB yang cukup panjang, para teman pemilih khususnya, teman pemilih bisa melaporkan nih semua proses yang terjadi, proses administrasi yang terjadi, mau meninggal, pemilih baru, pindah domisili dan yang lainnya itu dapat dilaporkan ke kami, ke KPU Kota ataupun ya ke RT setempat karena memang salah satu tugas kami kan koordinasi nih selama PDPB koordinasi, kami koordinasi ke sampai ke tingkat kelurahan, ke RT juga. Nah, sehingga data-data tersebut dari misalkan Pak RT-nya ataupun warga yang misalkan mau melaporkan ke KPU, itu kami bisa mengakomodir semuanya. Data tersebut harapannya bisa valid gitu. Misalkan yang bersangkutan nanti pindahnya 2020. Iya, kan begitu Bu, dinamika penduduk gitu ya. nih. Ya tidak apa-apa, namanya juga proses. Misalkan kemarin Januari pindah ke salah satu kecamatan, pindah ke kecamatan lain, ya kami proses. Nanti ternyata 2026 balik lagi, diproses lagi, tidak apa-apa. Sehingga nanti harapannya ke depan saat penetapan, saat pemetaan TPS, ya yang bersangkutan nggak kami tempatkan di yang terjadi perpindahan itu, tapi dikembalikan ke awal, misalkan yang tadi itu pindah lagi ke awal alamatnya gitu. Nah harapannya tujuannya kenapa setiap terjadi perpindahan penduduk administrasi itu dilaporkan untuk nanti saat pemetaan TPS yang bersangkutan itu dapat dipetakan ke dalam TPS terdekat sesuai dengan administrasi kependudukannya. Dan kalaupun misalkan oh iya Bang Angga, saya sedikit cerita terkait DPTB, karena syarat untuk DPTB itu untuk melakukan pindah memilih adalah seseorang sudah terdaftar di TPS, salah satu TPS baru bisa melakukan pindah penduduk. Kalau DPK itu kan tidak terdaftar di TPS manapun, tidak terdaftar. Nah jadi ketika seseorang melaporkan, saya pemilih baru nih melaporkan pindah penduduk di TPS ini, di kecamatan ini, nah kita kan petakan beliau yang bersangkutan di TPS ini. Ke depan saat pemilihan ternyata dia pindah keluar kota, beliau bisa mengurus DPTB karena sudah didaftarkan terlebih dahulu di daftar pemilih yang sebelumnya gitu. Nanti kalau misalkan yang bersangkutan KTP-nya masih Pontianak, kerja di Jakarta, tapi yang bersangkutan sebelumnya belum terdaftar dalam DPT, tidak bisa mengurus DPTB karena tidak terdaftar. Karena DPTB itu harus sudah terdaftar dulu di TPS. Kalaupun yang bersangkutan mau jadi DPK, ya harus pulang ke Pontianak karena kartunya KTP-nya Pontianak gitu. Jadi sangat penting sekali kita untuk melaporkan ya sesuai dengan administrasi kependudukan gitu. Artinya ketika ada perpindahan, ada fluktuasi ini ya Bu ya, pemilih ini ya laporlah dari tadi tingkat bawah misalnya RT. Tadi karena kan sudah dilakukan koordinasi ya Bu, KPU dengan perangkat pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, yang menarik Bu, bagaimana dengan rutan Bu? Kalau Ibu bicara DPTB, itu kan pemilih yang terdaftar nih di DPT.
Sekarang kita bicara rutan ini, dia kan sudah terdaftar nih Bu. Iya. Nah itu bagaimana dia hak memilihnya? Bagaimana sosialisasi yang dilakukan KPU Iya, terhadap pertama. pemilih rutan? Iya, kemarin kan kami jalin koordinasi dulu nih ke rutan. Karena rutan ini kemarin TPS khusus. Oh dia kategorinya TPS Iya, khusus? TPS khusus. Jadi yang setelah dilakukan koordinasi juga misalkan setelah kemarin pemilu maupun pilkada, orangnya berganti lah di dalam tuh ya. Ya, ada yang keluar, ada yang masuk ya. Nah, itu kami lakukan koordinasi Bang Angga. Misalkan ternyata, oh si ini sudah keluar. Data yang, misalkan masih orang Pontianak nih, keluar. Nah kami juga tempatkan orang tersebut yang keluar. Kami hapus dulu dari data rutan. Kami kembalikan ke sesuai dengan alamat KTP-nya sebagai pemilih baru. Karena dihapus dulu dari rutannya. Begitupun misalkan yang ternyata baru masuk ke rutan, ya kami tempatkan ke rutan dan menghapus dari TPS lamanya gitu. Gitu sih prosesnya. Untuk di rutan itu ya? Ya, makanya kami koordinasi untuk memastikan data-data ada, gitu. Maksudnya ada petugas khusus atau gimana Bu? Atau dari petugas rutannya itu yang melakukan verifikasi data misalnya? Oh itu kami koordinasi dengan pihak rutannya, mungkin di bagian rutan juga, saya kurang paham nih, ada bagian orang administrasinya lah gitu yang mengetahui siapa yang masuk, siapa yang keluar. Nah kami koordinasikan, sedang ada PDPB, kami minta datanya untuk dilakukan, bukan validasi sih, untuk dipastikan di sidalihnya, di cross check, oh ternyata ini dari rutan, ini pemilih yang sudah keluar, ini yang baru masuk. Jadi prosesnya sama, di sidalihnya yang pemilihnya keluar kita TMS-kan, hapus, yang baru masuk, tapi yang keluar ini dihapus, dia tidak hilang, tapi kami daftarkan sebagai pemilih baru di sesuai KTP-nya. Nah yang baru masuk kita TMS-kan dulu di yang TPS sebelumnya, baru dimasukkan sebagai pemilih baru di rutan gitu. Artinya jangan sampai ada satu masyarakat pun ya Bu, yang tertinggal dalam pemutahiran data pemilih ini. Mau di rutan ya, mungkin dari petugas rumah sakit yang tidak sempat, itu diakomodir semua Bu. Ya. Apalagi kalau di rumah sakit kemarin kita, karena kan untuk DPTB untuk kategori orang yang sakit itu sampai H-7 Bang, H-7 sebelum hari H. Tapi itu khusus untuk orang yang sakit dan yang pendampingnya gitu. Itu bisa juga nanti kami akomodir, dan biasanya kami koordinasikan ke teman-teman PPK, WPS untuk menunjuk TPS terdekat, nanti TPS yang bersangkutan akan datang ke rumah sakit gitu. Saya lupa satu hal Bu, bagaimana mungkin Ibu bisa menceritakan secara singkat aja ya Bu ya. Dengan pemilih ganda ini Bu, kan Ibu kita kan bicara tadi fluktuasi, ada perpindahan, ada yang meninggal, ada perubahan-perubahan Bu ya dalam elemen-elemen data pemilih ini. Itu bisa ganda nggak Bu? Misalnya pemilih baru nih, atau ada yang lapor ke KPU, saya sudah pindah domisili nih Pak, dari kecamatan A ke kecamatan C. Nah itu waktu nanti di hari H ganda nggak Bu? Atau Ibu bisa menceritakan? Ya mungkin kalau yang awal belum tahu, ganda tuh jadi ada dua gitu ya Bang. Kita terdaftar di sini. Saya ada di kecamatan A, saya ada di kecamatan C misalnya. Hebatnya Sidalih Bang Angga. Oh di aplikasi Bu ya? Iya, di Sidalih itu bisa menganalisis kegandaan. Sehingga dari kegandaan tersebut kita bisa cross check orang yang bersangkutan seharusnya di mana. Nah, KPU mempunyai akses ceknik dari Dukcapil. Sehingga kita bisa ceknik yang ganda tersebut seharusnya di mana yang terbarunya gitu. Iya. Oh, artinya yang terbaru data tinggalnya Bu ya? Iya, dan itu bisa kita lihat dari ceknik Bang Angga. Dan ceknik ini misalkan KPU hanya punya diberikan aksesnya oleh Dukcapil gitu. Tidak semua orang bisa melakukan ceknik gitu, karena itu ceknik itu akses yang diberikan langsung izinnya oleh Dukcapil gitu, dan KPU Kota mempunyai akses itu. Oke. Gitu Bang Angga. Demikian teman pemilih, diskusi kita hari ini cukup menarik, cukup spesial karena yang diceritakan dari Ibu Bening ini isinya pemutahiran data pemilih. Ya, mudah-mudahan teman-teman pemilih juga bisa memahami dan dapat menangkap informasi-informasi yang disampaikan dari
kami KPU Kota Pontianak. Demikian pemilih. Sampai ketemu lagi Bu Bening. Siap, Bang Sampai Angga. ketemu di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, Bang Angga. Demikian podcast Tahu Pemilu KPU Kota Pontianak. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Untuk Ibu Bening, terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya, Bu. Siap, Di lain Bang waktu Angga. kita ketemu lagi mungkin di tempat dan lain kegiatannya, Bu. Amin, Bang Angga. Quotes kita hari ini, demokrasi tidak hanya berbicara tentang kebebasan, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk bertindak demi kebaikan bersama. Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris. Salam pemilih, salam demokrasi, salam KPU melayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.